Makam Ki Hong. Kakak. Kunlun datang terlambat. Kakak menyuruhku bergabung dengan tentara. Awalnya aku ingin membuat nama untuk diriku sendiri dan membawa kejayaan bagi kakak. Meskipun sekarang aku adalah pasukan naga hitam, panglima tertinggi, menyapu bersih peperangan, dan mendamaikan 4 penjuru. Aku membiarkan kakakku dibunuh. Komandan Naga, Pojun sekarang akan membantai seluruh keluarga Su untuk mengenang arwah kakak yang telah tiada. Tidak perlu. Balas dendam ini, aku harus menuntutnya sendiri. Beraninya kau membersihkan makam anjing Tuaki. Kau pasti bosan hidup. Anjing Tuaki. Benar Nona Su yang memberi perintah. Tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk memberi penghormatan kepada anjing Tuaki. Hari ini grup Kitian kami sedang mengadakan pertemuan tahunan. Aku tidak menyangka ada yang berani memberi penghormatan kepada anjing Tuaki. Kalian berdua pergi cari 2 ember kotoran dan air seni. Tuangkan 1 di atas kuburannya dan kemudian lumpuhkan mereka berdua. Komandan Naga. Kau berani menyentuhku, aku akan membuat seluruh keluargamu dikubur bersamaku. Kau mencari mati. Mencari mati. Keluarga Su tidak akan mengampunimu. Sekelompok orang tak berguna yang meremehkan orang lain. Pergi. Mari kita menuju ke tempat pertemuan. Tuan, jika Anda tidak menginginkan botol ini, tolong berikan kepada saya. Aku tidak percaya matriark keluarga Ki telah jatuh begitu rendah, harus bergantung pada memulung sampah untuk hidup. Anda salah orang. Aku tidak menginginkannya lagi. Apa aku menyuruhmu pergi, pengemis tua? Su Jiaren memaksa kami ke dalam keadaan ini, apalagi yang kau inginkan? Kakak Jiaren memintaku untuk bertanya padamu sebelum Ki Hong meninggal, apa yang dia tinggalkan untukmu? Kalian semua membakar semua barang miliknya. Semuanya sudah dibakar. Apa yang mungkin tersisa darinya untukku? Aku mohon biarkan aku pergi. Hentikan. Bibi, Yunci, aku sudah lama mencarimu. Cepat bangun. Kayunsi kekasih Ki Kunlun. Kau harus segera pergi. Aku akan melibatkanmu. Cepat pergi. Bibi, aku tidak takut. Aku adalah wanita Kunlun. Kau adalah ibuku. Ayo cepat bangun. Apakah kamu wanitanya Ki Kunlun? Tangkap dia. Cepat lepaskan dia. Menjauh pergilah orang tua. Lepaskan aku. Aku mohon tolong lepaskan dia. Priamu baru saja membuat masalah di tempat keluarga suku. Dan kau berani jatuh ke tanganku. Apa? Anakku kembali. Di mana dia? Kalian semua dari keluarga Su pasti akan membayar harganya. Dia pasti akan membalaskan dendam kakak sulung Ki. Balas dendam. Omongan keras kepala. Ki Hong sudah mati. Dia tidak berguna. Bagaimana mungkin dia bisa menjatuhkan keluarga Su? Langit melihat apa yang dilakukan manusia. Semua perbuatan kotor itu yang dilakukan keluarga Sumu, cepat atau lambat akan diselesaikan. Baik. Aku ingin melihat. Apakah tulangmu sekeras mulutmu? Aku mohon. Tuan Muda Su tolong lepaskan dia. Enya. Tolong lepaskan dia. Enya. Bibi kau tidak boleh memohon padanya. Semoga kau mati dengan mengerikan. Begitu ganas. Baiklah, aku ingin melihat sebetulnya seberapa kuat dirimu. Sialan, kau berani menggigitku. Setelah aku selesai bermain denganmu, aku akan melemparkanmu kepada saudara-saudaraku. Aku akan memastikan kau sangat menderita. Tuan Muda Su, aku mohon. Tolong ampuni dia. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Oh ya. Pergi. Makan ludahku. Maka aku akan mempertimbangkan untuk melepaskannya.
Kunlun. Bicaralah. Bagaimana kau ingin mati? Kunlun. Anakku Kunlun kembali. Ibu. Putramu tidak berbakti. Aku datang terlambat. Kakak dibunuh. Bahkan kalian semua diintimidasi oleh sampah ini. Nak, cepat bangun. Kalian berdua cepat pergi. Keluarga Su tidak akan mengampuni kita. Kakak Amoki sudah meninggal. Aku tidak bisa kehilanganmu juga. Ibu, jangan khawatir. Kepulanganku kali ini justru untuk membalaskan dendam kakak. Kau dan Yunsi harus pergi ke rumah sakit dulu. Mengenai sisanya, aku yang akan mengurusnya. Sudah kau putuskan bagaimana kau ingin mati? Aku adalah sepupu dari anggota keluarga Su. Kau tidak bisa membunuhku. Jika tidak, kau melawan keluarga Su. Keluarga Su tidak akan membiarkanmu lolos. Yakinlah, tak satupun dari kalian anggota keluarga Su akan lolos. Wang Tianhu bawahan dari Thunder Club Blood. Tuan Muda Su, apa kau baik-baik saja? Tuan Wan, Qi Kunlun kamu sudah mati. Tuan Wang, cepat bunuh dia. Itu adalah bawahanmu yang melukai muridku. Teknik pedang geledek Xiaolei. Orang-orang dari zona perang Harimau Putih sekarang juga bertindak sebagai kacung untuk orang lain. Kau mengenali Komandan Lei. Berhenti membuang kata-kata dengannya. Semua pengawalmu sudah pergi. Mari kita lihat bagaimana kau mati. Tuan Tianhu, lepaskan nyawa anjingnya. Aku ingin dia menyaksikan sendiri bagaimana aku menyiksa wanitanya. Sudah kubilang, kau harus mati. Tak ada siapa boleh selamat kau walau siapa datang. Sombong. Perisai lonceng emas raungan harimau. Baju kain besi raungan naga. Kau adalah Wang Tianhu, seorang anggota zona perang Harimau Putih, memberi hormat kepada Komandan Naga. Bagaimana itu mungkin? Tuan Tianhu, bagaimana mungkin dia Komandan Naga? Li Ming juga terlibat dalam masalah ini. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Komandan Lei. Aku dijebak dan dipaksa meninggalkan tim. Aku hanya bergabung dengan keluarga Su untuk mencari nafkah. Sudah berakhir. Dia benar-benar Komandan Naga. Keluarga Su kita ternyata memprovokasi Komandan Naga. Komandan Naga, aku salah. Aku pantas mati. Aku salah, aku pantas mati. Itu adalah Su Jiaren. Itu adalah Su Jiaren. Dia menyuruhku mentransfer uang ke grup Daisen untuk menjebak Kihon. Ini bukan salahku. Tolong ampuni nyawaku. Aku bisa membantumu bersaksi dan mengungkap Su Jiaren. Benar. Aku tahu bahwa di balik kematian kakakmu ada konspirasi yang lebih besar lagi. Wang Tianhu ini dia sebenarnya adalah bersedia bunuh diri untuk menyembunyikan rahasia. Sudah kuduga. Kematian kakakku tidak sesederhana itu. Komandan Naga. Rumah sakit menolak merawat Nona Kai. Panggil orang yang bertanggung jawab ke sini. Bibi sudah menerima perawatan. Nona Yonzi baru saja akan menjalani operasi, tapi dia didorong keluar lagi. Mengapa kau tidak mau merawatnya? Tidak, bukan berarti kami tidak mau memberikan perawatan Nona Kai. Dokter yang bertugas sedang mempersiapkan operasi, tetapi kepala departemen menghentikannya. Siapa yang begitu berani mencari mati? Ketua grup Daisen, Lin Sen memberi perintah. Tidak ada rumah sakit yang diizinkan untuk merawat Nona Kai. Grup Daisen. Grup Daisen adalah perusahaan konstruksi terbesar di Fengcheng. Mereka mengendalikan sektor legal dan ilegal. Sama sekali tidak ada yang berani menyinggung mereka. Apa yang terjadi? Tangguhan Kepala Departemen Trauma Ortopedi. Mengapa wanita ini masih di sini? Cepat dan kirim dia keluar. Tolong segera lakukan operasi pada wanita ini. Apa kau gila? Sudah kubilang, aku tidak bisa mengobatinya. Lihatlah di seluruh Fengcheng. Dokter mana yang berani mengobatinya? Kalian semua sangat takut pada Lin Sen ini. Apa kalian tidak takut padaku? Kau pikir kau siapa? Bagaimana kau bisa membandingkan dirimu dengan Ketua Lin? Kau tidak tahu diri. Kau. Siapa yang ditempatkan di Fengcheng? Dia adalah Bai Xuan dari zona perang burung Vermilion. Suruh dia mengirim dokter ke sini. Ya Tuan. Aku ingin lihat. Siapa yang mencari mati? Siapa yang berani menyelamatkan wanita ini? Helikopter.
Siapa yang memiliki pertunjukan sebesar ini? Datang ke rumah sakit dengan helikopter militer. Aku tidak menyangka melihatmu di sini. Pasien ada di sini untuk merepotkanmu. Membuat keributan sebesar ini. Siapa yang kau coba takuti? Di departemenku. Tanpa izinku tidak ada yang boleh berpikir untuk menyelamatkan wanita ini. Kalian semua keluar. Apa yang terjadi? Dekan, mengapa Anda di sini? Seorang badut rendahan membuat masalah di rumah sakit. Aku akan membereskannya segera. Kurang ajar. Siapa yang kau sebut badut rendahan? Itu adalah Dr. Xiao Liang. Dr. Xiao, mengapa Anda di sini? Kau patut kat luar negara hadiri ke konferensi medis internasional. Xiao yang guru utama Departemen Trauma Ortopedi. Tuan Ki mengundangku. Beraninya aku tidak datang? Apel. Anda adalah Dr. Xiao, spesialis ortopedi top dunia. Mustahil. Bagaimana bisa sampah ini mengundang Dr. Xiao? Berani sekali. Coba lagi tidak menghormati Tuan Ki. Tuan Ki. Anda. Kalian beberapa, cepat bantu Dr. Xiao dengan operasinya. Mohon yakinlah. Aku akan memberikan segalanya. Hati seorang dokter itu mulia. Dokter ini barusan menolak menyelamatkan tunanganku saat dia sekarat. Apakah ini sesuai dengan peraturan rumah sakitmu? Kau bajingan, kau dipecat. Selain itu, aku akan melaporkan ini ke asosiasi medis seluruh Fengchen. Tidak akan ada rumah sakit lain yang mempekerjakanmu. Direktur, aku salah. Tuan Ki, tolong beri aku kesempatan lagi. Tuan Ki Direktur. Aku dengar. Kayun Si mematahkan kakinya. Lunhu bawahan Lin Sen. Aku ingin lihat. Apakah dia masih begitu berbudi luhur dan teguh? Ketua Lun. Dia yang mengatur dokter untuk melakukan operasi pada Kayun Si itu. Kau berani tidak mematuhi Ketua Lin? Apakah kau benar-benar bosan hidup? Kau adalah seseorang dari grup Daisen. Kau tahu aku dari grup Daisen. Namun kau masih berani mengoperasi gadis kecil itu. Kau pasti bosan hidup. Jika kau tidak ingin mati, seret wanita itu keluar dari ruang operasi untukku. Kalau tidak, aku akan mematahkan salah satu kakumu untuk menemaninya. Komandan Naga, bagaimana kita harus menangani ini? Bukankah dia baru saja mengatakannya? Patahkan kakinya untukku dan lemparkan dia keluar. Kakiku. Aku akan membunuhmu cepat atau lambat. Jangan khawatir, aku tidak akan lari. Aku masih membutuhkanmu untuk membawaku, untuk menemui tuanmu. Wanita sialan itu Kayun Si. Aku ingin dia menjadi nyonya rahasiaku, tapi dia menolak. Lin Sen, ketua grup Daisen. Aku menciumnya 2 kali, dan dia berani memukulku. Sekarang dia telah menyinggung keluarga Su, dan kakinya patah. Kita bisa menyiksanya sesuka kita. Aku sudah mengirim Lonhu untuk pergi dan seret dia kembali dari rumah sakit untukku. Kali ini, aku ingin dia merasakan kekuatan meriam perkasa milikku. Ketua Lin mendapat dagingnya, kami juga ingin minum supnya. Siapa kalian semua? Kaulah yang memerintahkan agar dokter tidak mengoperasi Yun Si. Jadi kalian berdua adalah pembantu wanita itu. Benar. Itu aku. Apa yang kau inginkan? Keamanan. Keamanan di mana orang-orangnya? Tangkap mereka untukku. Berhenti berteriak. Para berandalan itu. Semuanya tergeletak di pintu masuk. Jika kau punya nyali, bunuh aku. Kalau tidak, jika kau gagal membunuhku, aku pasti akan mencari seseorang untuk membunuh kalian berdua. Baiklah. Aku akan memberimu kesempatan. Pergi cari seseorang. Bagus. Kau punya nyali. Sungguh berani. Berani melakukan kekerasan di siang bolong. Penjaga tangkap mereka. Ketika keluarga Su mencelakai rakyat jelata, kau tidak muncul. Satu panggilan dari orang kaya dan kau datang. Inspektur Chen, Direktur Jenderal. Apakah kau kacung bagi orang kaya? Bajingan. Apakah aku membutuhkanmu? Menunjuk-nunjuk di sini saat aku menangani masalah. Jika kau tidak menyerah sekarang, aku akan menembakmu sampai mati.
Setelah kau masuk aku pasti akan dengan benar menjaga istrimu. Tembak aku sampai mati. Mengapa kau tidak coba? Siap. Berhenti di situ kalian semua. Baisuan Jenderal. Komandan Feng Cheng Gubernur Bai. Mengapa Anda datang? Sungguh wewenang yang besar. Salam untuk Dewa Perang Pojun. Memiliki Dewa Perang Pojun bertindak sebagai pengawal. Kalau begitu bukankah dia Komandan Naga? Orang ini adalah Gubernur Bai. Seseorang mencoba menyerang Komandan Bintang 5 tertinggi dari pasukan naga hitamku. Menurutmu apa yang harus dilakukan terhadap mereka? Lapor kepada Dewa Perang Pojun. Mereka harus dihukum mati. Sudah berakhir. Kikonlun adalah Komandan Naga. Anda adalah Komandan Naga. Tolong ampuni saya. Saya tidak akan pernah berani lagi. Tidak akan pernah lagi. Bawa mereka pergi. Interogasi Lin Shen dan Lun Hu secara menyeluruh. Aku ingin semua bukti. Su Jiaren menyuap mereka dalam kasus runtuhnya lokasi konstruksi. Ya, Komandan Naga. Komandan Naga, kabar datang dari rumah sakit. Mengatakan Nona Yunsi sudah bangun. Kunlun, benar-benar kau. Aku tidak sedang bermimpikan. Aku minta maaf. Aku membiarkanmu menderita. Mari kita tinggalkan Feng Cheng bersama. Saat ini, anggota keluarga Su sedang memburu keluarga Qi di mana-mana. Kau akan berada dalam bahaya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Selain itu, keluarga Su sebentar lagi akan tamat. Ketika kakak Qi Hong mengalami kemalangan, aku sama sekali tidak bisa membantu. Aku tidak menyalahkanmu. Kami yang telah melibatkanmu. Jangan khawatir. Sekarang setelah aku kembali, tidak ada yang bisa menyakitimu. Aku percaya padamu. Pernikahan kita diatur oleh kakak Qi. Setelah kamu pulih, kita akan menyelesaikan pernikahan. Masuklah. Ada apa? Ada 2 orang di pintu. Mengatakan mereka adalah paman kedua dari pihak ayah ipar perempuan. Keponakan Yunsi, kami dengar kakimu patah. Jadi kami bergegas kemari untuk menjengukmu. Paman kedua Yunsi. Terima kasih atas perhatianmu, paman kedua. Yunsi, hal yang paling mendesak adalah fokus pada pemulihan. Mengenai urusan perusahaan, serahkan saja pada kami. Sepupu laki-laki Yunsi. Grup Yang Xin, orang tuaku meninggalkannya untukku. Aku tidak akan menyerahkannya. Kau hanyalah wanita lemah. Kau tidak bisa mengurusnya. Kau sebaiknya tetap menyerahkan perusahaan kepada kami untuk dikelola. Apakah kamu datang untuk menjenguk pasien? Atau kamu datang untuk membuat masalah? Kau pikir kau siapa? Dia adalah adik laki-laki Qi Hong dan juga tunanganku, Qi Kunlun. Bukankah kau ada di luar? Bagaimana? Ku dengar kakak laki-lakimu meninggal. Jadi kau segera bergegas kembali untuk bergantung pada keluarga Kai kami. Tepat sekali. Kau ingin hidup dari kekayaan keluarga Kai. Kau tak hormat orang tua. Yunse, kau harus mendisiplinkannya dengan benar. Cukup, aku lelah. Kalian semua silakan pergi. Kau mengusir kami ya? Baiklah. Kami bisa pergi. Tapi, aku punya satu hal lagi untuk memberitahumu. 2 hari lagi adalah perjamuan ulang tahun Nenek. Dia memintaku memberitahumu untuk kembali juga. Sudah waktunya bagimu untuk kembali ke pangkuan keluarga. Jika kamu tidak mau pergi, maka kita tidak akan pergi. Nenek tidak pernah mau memaafkan keluarga kami. Bahkan pemakaman orang tuaku, dia tidak hadir. Mungkin melihat kakiku yang terluka, membuat hatinya melunak. Bagaimanapun darah lebih kental daripada air. Kalau begitu mari kita pergi. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan menemanimu. Nyonya Besar Janda Kai, matriark keluarga Kai. Nenek, kabar baik. King Won telah bergegas kembali dari Yanjin, khusus untuk merayakan ulang tahunmu. Bagus. Anak Phoenix keluarga Kaiku kembali. Nenek, aku datang ucap selamat hari jadi. Kau masih ingat cara untuk kembali? Yunji, apakah ini pacarmu?
Di mana dia bekerja? Dia hanyalah orang biasa. Dia tidak bisa mencari nafkah lagi, dan ingin bergantung pada keluarga Kai kami. Dia terus-menerus mengganggu Yunshi kami. Tuan Muda Wang Yo, benar-benar mengabdikan diri padamu, dan dia masih muda. Namun sudah menjadi direktur Fanching Media, masa depannya cerah. Mengapa kau bersikeras mengikuti sampah ini? Jika kau bertanya padaku, kau seharusnya mencampakkannya saja, dan menerima Tuan Muda Wang. Urusanku bukan urusanmu. Aku tidak tahu mengapa kau begitu keras kepala. Inspektur Chen telah tiba. Inspektur Chen ada di sini. Dikatakan bahwa Inspektur Chen didukung oleh orang-orang dari zona perang kura-kura hitam. Jika kita bisa mendekatkan diri padanya, pengaruh keluarga Kai kita pasti akan naik ke tingkat berikutnya. Inspektur Chen, silakan masuk dengan cepat. Silakan duduk di meja utama. Minggir, apakah kursi ini untukmu? Cepat beri jala untuk Inspektur Chen. Tidak perlu bagiku, aku bisa duduk di sini saja. Kau sampai. Apakah kau memanfaatkan kebaikanku? Cepat pindah dan berikan kursimu kepada Inspektur Chen. Kau gila bocah. Aku bilang aku tidak akan duduk di sini. Tidak bisakah kau mengerti? Inspektur Chen, tolong jangan marah. Anak ini tidak tahu apa-apa. Nyonya besar, saya punya urusan resmi mendesak. Saya harus permisi sekarang. Ini untuk Anda. Urusan resmi penting. Urusan resmi penting. Mengapa Inspektur Chen pergi begitu tiba-tiba? Ini pasti semua salah sampah ini. Dia tidak berdiri untuk menyambut Inspektur Chen. Dan dia tidak memberikan tempat duduknya kepada Inspektur Chen. Dia membuat Inspektur Chen marah. Hubungan kita dengan zona perang kura-kura hitam telah sepenuhnya dihancurkan oleh sampah ini. Betul tak guna macam lumpur tak lekat dinding. Dia tidak bisa berhasil sendiri. Dan sekarang dia menyeret keluarga kayak kita juga. Tidak bisa berhasil. Mengumumkan hadiah ucapan selamat untuk Nyonya Tua. Zhang Cheng dari Hunan mempersembahkan sepasang kubis giok. Semoga Nyonya Tu mendapatkan kebahagiaan ganda. Hung Jing perusahaan farmasi Shouchen mempersembahkan 2 akar ginseng berusia 1000 tahun. Semoga Nyonya Tua awet muda seperti pinus dan bango. Nenek. Ini adalah hadiah dari Wang Yu. Manajer Fengsheng amanahkan aku bagi nenek. Sebuah kaligrafi dan lukisan dari Komandan Bintang 5 Hugo. Komandan Naga. Mohon diterima nenek. Apakah aku tidak salah dengar? Itu adalah panglima tertinggi pasukan naga hitam. Kaligrafi Komandan Naga. Komandan Naga sendiri sangat misterius. Namanya dikenal tetapi orangnya tidak pernah terlihat. Wang Yu benar-benar bisa mendapatkan harta tintanya. Harta tinta Komandan Naga. Saya benar-benar merasa tidak pantas menerima ini. Yunse, saya ingin tahu hadiah ucapan selamat apa yang kamu persembahkan kali ini. Aku juga punya. Kaligrafi Komandan Naga di sini. Kunlun membantuku menemukannya. Tulisan Komandan Naga. Sejak kapan tulisan Komandan Naga menjadi begitu biasa? Tulisannya sendiri bagus. Tapi sayangnya, dibandingkan dengan yang disajikan Wang Yu, perbedaan gayanya terlalu besar. Ini palsu. Sungguh setiap orang biasa kini bermunculan. Benar-benar mencoba memasukkan barang murahan sebagai barang asli. Meniru kaligrafi Komandan Naga. Yunse, saya khawatir kamu telah ditipu. Siapa yang berani? Bahkan memasukkan kaligrafi dari Dewa Perang Pelindung negara kita, Komandan Naga. Nenek, lukisan ini adalah yang asli. Tolong percayai aku. Dantung yang ini. Bagaimana dia yang hanya orang biasa memiliki kualifikasi untuk mendapatkan kaligrafi Komandan Naga? Cukup, kau tidak kompeten dalam menjalankan perusahaan, dan seorangmu dalam memilih pria sama buruknya. Mulai hari ini, perusahaan Yang Xin akan diserahkan kembali kepada keluarga untuk dikelola. Sedangkan kau, setelah kakimu sembuh, menikahlah dengan Tuan Muda Wang. Nenek, perusahaan Yang Xin itu adalah hasil kerja keras ayahku seumur hidup, dan tidak ada yang bisa mengambilnya. Selain itu, dalam hidup ini, selain Kunlun, aku tidak akan menikahi orang lain. Ini menyangkut keluarga, jadi kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Itu memang benar. Mengenai masalah Yunsi, jika dia mau, dia bisa melakukan apa saja. Saya sarankan kamu keluar sendiri. Kamu tidak pantas untuk Yunse. Cepat dan ingat. Yunsi bukan mainan keluarga Kai. Dia juga bukan alatmu untuk mencari keuntungan. Kalian semua tidak pantas menjadi keluarganya. Yunsi, ayo pergi. Kurang ajar. Mengingat kamu adalah seorang tetua dan nenek Yunsi, aku akan membiarkan masalah ini berlalu. Tahu, orang gila yang kurang ajar. Beraninya kau membuat masalah di keluarga Kaiku. Nona Qingwan telah tiba. Akhirnya aku bisa melihat Ai Qingwan secara langsung. Liu Zongyong dan Komandan Naga masing-masing adalah puncak urusan sipil dan militer di negara kita. Nona Kai Qingwan,
adalah murid dari guru kekaisaran Liu Zhongyon. Kai Qingwan wanita berbakat Hugu. Tingwan sudah kembali. Mengapa kau merobek kaligrafi asli Komandan Naga, dan malah menggantung yang palsu? Bodoh mana yang melakukan ini? Kai Qingwan adalah murid Liu Zhongyun. Dia pasti pernah melihat karya asli Komandan Naga. Merobek kaligrafi dan lukisan Komandan Naga. Bukankah itu penghinaan terhadap Komandan Naga? Itu mereka. Orang gila ini merobeknya. Mereka juga menyebabkan masalah di pesta ulang tahun Nanak. Nanak hampir pingsan karena marah. Sungguh berani. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Itu hanya untuk membuatmu dan Kai Yunxie menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apa katamu? Berlututlah. Tingwan, Diam. Aku sedang menyelamatkannya. Tunggu aku. Kau mau kemana? Membawanya pulang. Bisakah kau berhenti? Mari kita bicara sebentar dengan baik-baik. Tidak ada yang perlu dikatakan. Qi Kunlun berhenti di situ. Bertahun-tahun telah berlalu. Mengapa kau masih menyimpan dendam? Kembali dan beritahu Liu Zhongyon untuk mencuci lehernya bersih-bersih. Jangan sampai lain kali dia bertemu denganku. Kematiannya terlalu buruk. Qi Kunlun, kau bisa mengabaikanku. Tapi apa maksud dari kau merobek kaligrafi itu? Nenekku pingsan karena kau membuatnya marah. Kau harus memberiku penjelasan. Melihat bahwa mereka dan Yunxi berbagi hubungan darah, aku tidak akan membunuh mereka. Ini adalah penjelasan yang kuberikan padamu. Mulai sekarang Yunxi tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga Kai. Jika kamu berani menghinanya lagi, jangan salah aku sebab tak kasihan. Sarang ular dan tikus seperti keluarga Kai benar-benar bisa melahirkan seorang gadis unik sepertimu. Tapi pada akhirnya, kamu dan mereka masih orang yang sama. Kunlun, jangan pergi. Nona Kai, tolong jaga martabatmu. dia. Siapa dia? Singkatnya mulai sekarang keluarga Kai sama sekali tidak boleh memprovokasi dia. Kalau tidak tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Kai. Apa kamu tidak penasaran? Apa yang perlu membuat penasaran? Menilai dari penampilannya, mesti ada benda tak elok jadi antara kau berdua. Sebaiknya aku tidak usah menyebutkannya. Halo, Kami menemukan Su Shihai menyuap grup Daisen. Bukti lengkap. Haruskah kita merilisnya sekarang? simpan dulu. Oh ya. Juga mengenai proyek pengembangan itu. Oh iya, apakah kamu tahu tentang proyek pengembangan Tianlong? Apakah kau berbicara tentang yang menjadi tanggung jawab kakak sulung Qi Hong sebelum dia meninggal? Tentu saja aku tahu, banyak perusahaan yang bersaing untuk itu saat itu. Tapi setelah kakak sulung Qi Hong mengalami kecelakaan, proyek itu ditarik kembali dan ditangguhkan. Sekarang tender telah dimulai kembali. Apakah kamu punya keyakinan untuk mengamankannya? Tentu saja aku ingin mengamankannya. Tetapi perusahaan Yongxin terlalu kecil. Kami tak layak pun nak masuk bidaan. Aku akan mencari cara. Berita itu tidak bisa ditahan. Balas dendam Qi Kunlun terhadap keluarga Su sudah menyebar ke beberapa keluarga. Qi Kunlun, aku akan mencincangmu menjadi 10.000 keping. Diki yang mantan rekan keluarga Qi. Paman G kami berutang banyak padamu kali ini. Saham grup kami telah naik lagi. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, bawakan aku anggur berkualitas yang kamu terima bulan lalu. Kepalaku. Besar bocah. Paman G anggur yang anak itu. Aku akan mengantarkannya ke rumahmu besar. Baiklah. Ayo pergi. Ambil sebungkus rokok. Rokok jenis apa?
Hong Hai merek yang paling disukai kakakku. Aku tidak mengenalmu. Cepat pergi keluar. Paman J. Sebenarnya, kamu tidak perlu melakukan ini. Pak Tuage. Uang perlindungan bulan ini. Sudah waktunya dibayar bukan? Cao Hongyang bawahan Su. Sudah aku siapkan, tolong hitung. Oh dan juga, bulan depan naik 8.000. 8.000. Aku. Apa maksudmu aku tidak tinggal di grup Kitian bersama kakak Jiaren dan membiarkanmu membuka toko serba ada di sini? Sudah sangat murah hati. Atau apakah kamu mengatakan kamu ingin dikubur bersama Kihon? Siapa ini? Dia hanya seorang pelanggan. 8.000 benar. Baiklah. Jangan memancing nasib. Letakkan uang itu. Apa katamu? Aku bilang. Letakkan uang itu. Lalu bersujud kepada Paman Ge dan minta maaf. Mengunyah biji. Apakah kamu memecahkan kutu busuk? Baiklah Pak Tuage. Menemukan Beking. Bocah itu. Urus urusanmu sendiri. Jika kamu tidak ingin mati datang ke sini dan berlutut. Makan buah pinang di tanah. Xiaoyan, jangan merendahkan dirimu ke levelnya. Dia hanya orang gila. Sekartan rokok ini. Keluar. Bulan depan uang perlindungan akan berlipat ganda. Saya tidak akan memakannya. Aku bersumpah akan membunuhmu hari ini. Aku akan memakan siri ini untuknya. Tolong biarkan dia pergi. Paman Ge jangan takut. Aku yang akan mengurus ini. Bunuh dia untukku. Minta maaf. Orang bijak tidak menderita kerugian langsung. Paman Ge saya salah. Tolong minta kakak untuk mengampuni saya. Enya. Pergi-pergi. Kunlun, kamu harus segera meninggalkan Fengchen. Keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Paman Ge jangan khawatir. Keluarga Su tidak akan sombong lebih lama lagi. Kamu. Kunlun, kamu telah menjadi seseorang yang berarti. Sayang sekali aku kembali terlalu terlambat. Kakak laki-laki meninggal secara tragis. Dan kamu juga ikut terlibat. Apa yang kamu katakan? Bantuan saya kepada keluarga Ki Anda. Saya tidak pernah menyesalinya. Jika bukan karena keluarga Ki Anda, saya tidak akan memiliki kejayaan saya yang dulu. Aku tahu. Kamu sekarang menjadi sasaran keluarga Su. Tanpa tempat tujuan, kamu harus memanggil para senior yang saat ini sedang pergi. Untuk datang ke perusahaan Yongxin milik tunanganku. Tunanganmu Kayunsi. Berbicara tentang Kayunsi, Kunlun. Kasus pemerkosaan dan pembunuhan putri bungsu saudaramu. Apakah kamu tahu tentang itu? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan Yunsi? Mungkin tidak. Pada malam insiden itu terjadi, kakakmu menerima telepon dari sepupu Kayunsi, Kai King-san. Dia meninggalkan perusahaan malam itu. Keesokan harinya insiden itu terjadi. Aku pasti akan membersihkan nama kakak laki-laki dan membelanya. Kalau begitu besok bisakah kamu membawaku untuk melihat makam kakakmu? Besok aku akan membawa ibuku. Kita nak pergi kubur abang sama-sama. Baiklah. Kau bocah bantu aku berkemas. Sudahkah kamu menghubungi Lai Ming? Lai Ming berkata Wang Tianwu memang telah menghilang. Bisakah seseorang menghilang begitu saja dari squad? Lai Ming berkata dia juga merasa ada yang tidak beres dan menyelidiki secara diam-diam. Dia menemukan bahwa Wang Tianwu tampaknya telah diperintahkan secara rahasia dan dipindahkan ke Liming. Akademi Liming tempat para orang tua kolot dari faksi garis keras. Membina bakat. Hari ini keluarga Su mengadakan pemujaan leluhur. Jalan ini diblokir. Mari kita ambil jalan memutar. Keluarga Su mengadakan pemujaan leluhur, dan mereka memblokir jalan hanya karena itu. Omong kosong, keberadaan macam apa keluarga Su itu? Kau tidak tahu. Segera ingat. Kau itu kau. Menyingkir. Jadi kenapa, kalau kau bisa berkelahi? Jalan di belakang penuh dengan mobil kami. Kalau kau begitu hebat terbanglah melewatinya. Panggil Bai Suan, panggil orang-orang di Fengchen. Tidak ada yang berani memprovokasi keluarga Su. Bawa skuad lapis baja ke sini. Bukankah kau seharusnya sangat hebat? Terus pukul. Mendengar keluarga Su. Bukankah mereka tetap kabur? Sampah. Kunlun, bagaimana kalau kita kembali di lain hari? Tidak apa-apa ibu.
Ibu akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Kakak yang kenapa mereka belum pergi? Aku juga tidak tahu. Kakak Yan. Kendaraan lapis baja begitu banyak kendaraan lapis baja. Shihei, beristirahatlah dengan tenang. Semoga leluhur keluarga Su melindungi kita. Aku harus menggunakan nyawa Ki Kunlun untuk mengenang Shihei. Nona Jiaran, Apel, aku memintamu untuk memblokir jalan. Kau bahkan tidak bisa memblokirnya dengan benar. Apa gunanya keluarga suku memilikimu? Kendaraan lapis baja. Kendaraan kami semuanya hancur. Ki Kunlun, kau pikir hanya karena ada seseorang yang mendukungmu, aku tidak bisa menghadapimu? Bajingan, aku ingin kalian semua dikubur hidup-hidup bersama Ki Kunlun. Orang-orang tadi Adalah teman-temanku sejak aku menjadi tentara. Komandan Naga, unit lapis baja sedang menunggu di lereng gunung, meminta instruksi. Ayo pergi. Pertama mari kita kunjungi makam kakakku. Baiklah. Makam Ki Hong. anakku yang malang. Kau tak boleh tenang walaupun mati. Itu pantas mereka dapatkan. Keluarga Su pantas mati. Komandan Naga, biarkan aku pergi dan tangkap anjing-anjing ini, dan bunuh mereka semua. Bawa anggurnya. Kakak. Aku membawa ibu untuk menemuimu. Apakah Tuan Su sudah tiba? Dia sudah dalam perjalanan. Aku ingin selamanya mengubur mereka di bawah makam leluhur keluarga Su kita. Ketika kita kembali, aku akan menghancurkan makam Ki Hong ini dan membangun toilet umum di atasnya. Biarkan dia terkubur selamanya di bawah kotoran dan air seni. Ide bagus. Mari kita lakukan seperti itu, anakku yang malang. Apakah kau baik-baik saja di sana? Ibu, jangan menangis. Benar sekali. Jangan biarkan anjing-anjing dari keluarga Su itu melihat kita sebagai lelukan. Tuan Ki Hong telah melakukan banyak perbuatan baik untuk Fan Cheng. Terimalah belasungkawa saya. Gunung itu terlalu tinggi. Aku sudah bilang padamu untuk memuat daya tembak penuh. Apakah itu hanya untuk pertunjukan? Dimengerti. Semuanya. Putar meriamnya. Bidik puncak gunung di sudut barat laut. Apa? Apakah Bai Xuan gila? Dia ingin membombardir tempat ini. Itu pasti peluru kosong, hanya mencoba menakut-nakuti orang. Hitung mundur 3 detik. Tembakan saturasi. Sementara 1 muatan dasar. 3, 2, Ini sungguhan. 1. Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Tembak. Kal. Ki Kunlun, kau pantas mati, kau pantas mati. Kakak. Makam leluhur telah dibom. Bagaimana kita bisa menghadapi siapapun sekarang? Bukan hanya makamnya yang dibom, bahkan tulang belulang leluhur kita hancur menjadi abu. Pembalasan apa yang telah kita derita? Sepupu tua, Ki Kunlun harus mati di sini hari ini. Kalau tidak, bagaimana keluarga Su kita bisa menghadapi orang lagi? Aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Pergi. Pergi. Digom dengan baik. Kalau korang tak bagi hormat Ki Hong, maka di masa depan keluarga Su kalian bisa lupakan tentang memberi penghormatan juga. Nak, apakah kau melihat itu? Adikmu membalas dendam untukmu. Kakak tenang saja. Ini baru permulaan. Lapor jenderal. Saturasi daya tembak selesai. Meminta instruksi. Tetap di tempatmu. Itu dia itu orangnya. Beraninya kau membom makam leluhur kami. Hancurkan situs makam Ki Hong. Ki Kunlun. Baru saja. Siapa sirami darah ukir batu nisantu? Itu aku. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Aku nak tunggu sampai ulang tahun mati abang sebelum bertindak.
Tapi jika aku tidak membunuhmu sekarang, aku tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Ojun bawa anggota keluargaku masuk ke dalam mobil. Ya, Tak satu pun dari kalian yang akan bisa pergi. Kau pikir aku benar-benar tidak bisa menghadapimu? Aku akan mencari seseorang untuk memaksulkanmu dan membuatmu diadili dan dieksekusi oleh organisasi. silakan saja. Tangkap orang yang mengukir kata-kata di batu nisan. Ya, Tuan Su, Anda sudah tiba. cukup ahli. Sayang sekali kau tetap harus mati di sini. Lancang. Tidak perlu, dia sudah mencapai alam dan senjatamu tidak bisa membunuhnya. Mengetahui bahwa aku telah mencapai alam dan kenapa kau tidak berlutut dan memohon belas kasihan? Aku sangat kecewa padamu. Garis pertahanan Cisai sedang bergejolak. Zona perang Suanwu sudah dalam siaga tingkat 2. Namun kau masih datang ke sini untuk pamer. Kau benar-benar mencari mati. Siapa kau? Bagaimana kau tahu rahasia-rahasia ini? Dia memiliki koneksi dengan sistem. Kalau tidak, dia tidak akan bisa membuat Dujun bertindak sebagai kacungnya. Aku akan memberimu 3 detik. Kembali ke zona pertahananmu. 1. Tuan Su, mohon segera bertindak. Aku ingin mengambil kepala orang ini untuk dipersembahkan kepada leluhurku. 2. Kematian sudah dekat. Namun kau masih bersikap sombong di sini. 3. Semua sisa-sisa keluarga Ki harus mati hari ini. Jangan pergi. Kau pikir kau ini siapa? Tuan Su bisa menghindari peluru, membunuh beberapa orang ini, seperti menghancurkan semut. Kau yang menyalahgunakan wewenangmu, kau akan menjadi yang berikutnya yang mati. Setelah membunuh anggota keluarga Ki ini, aku akan membangun toilet di atas makam mereka. Sebuah toilet. Baiklah. Aku tak nak guna power alam dan bunuh kau. Tapi aku pastikan kau mati tanpa mayat utuh. Tuan Su, pengawal ini juga harus mati. Bunuh dia. Berdiri teguh. Pria tak berguna. Aku mengajarimu keterampilan. Datang sini nak, tunjuk power K. Instruktur bawahanmu mengakui kesalahan. Komandan Naga mohon berikan instruksi. Kami sudah selesai. Dia sebenarnya adalah Komandan Naga. Bukankah aku sudah memberimu kesempatan? Ya, Sayangnya kau tidak menghargainya. Aku akan memberimu 1 regu pasukan. Pergi ke Cisai dan bunuh pemimpin Muhanat. Jika kau tidak bisa membunuhnya, jangan kembali. bawahan Anda menerima perintah. Muhanat. Ini masalah hidup dan mati. Kau berani menyentuh adik kandungku. Kalian semua. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Apakah kau tahu orang di belakangku? Siapa dia? Tidak peduli siapa itu, mereka harus dibunuh. Jangan bunuh aku salah. Saya bersedia membangun balai peringatan untuk Tuan Ki. Aku. Shiji, Jaga tempat ini secara bergantian. Siapapun yang menyebabkan kerusakan, bunuh tanpa ampun. Jadi, siapa yang memerintahkanmu untuk datang ke sini? Melapor kepada Komandan Naga. Itu adalah Xiaolun, putra kedua dari keluarga Xiao Jiandon. Saya tidak tahu apa-apa lagi. Keluarga Xiao Jiandon, status mereka di Paviliun Rahasia Langit cukup tinggi. Mereka ternyata terlibat dalam masalah ini juga. Orang-orang ini. Jangan biarkan aku menemukan kelemahan mereka. Berita ini tidak bisa dibendung. Balas dendam Ki Kunlul terhadap keluarga Su sudah menyebar ke beberapa keluarga. tidak berguna pergi kalian semua. Halo Tuan. Dia bahkan bisa menaklukkan Sumu. Selama dia berada di dalam sistem, dia tidak akan lolos dari genggamanku. Tuan benar. Masalah yang paling mendesak sekarang
adalah untuk segera mengamankan proyek Tianlong. Jika tidak, jangan lupakan bagaimana keluarga Sumo naik ke posisi saat ini. Keluarga Su kami adalah anjing Tuan. Apapun yang Tuan katakan akan terjadi. Kualifikasi penawaran untuk proyek Tianlong. Bagaimana perkembangannya? Dengan adanya kakak gadis ini hampir selesai. Tapi kami masih kekurangan beberapa dukungan dari pemasok dan pengembang. Siapa kalian semua? Apakah Anda yang bernama Ki Kunlun? Ya, Apakah Anda yang menentang keluarga Su? ya, Maka meleluhur keluarga Su. Anda meledakkannya. ya. Jadi kenapa? Memangnya kenapa? Hebat saudara. Saya sudah lama ingin melakukan itu. Tepat sekali, tepat sekali. Semuanya maaf, membuat kalian menunggu. Kunlun ada di sini juga. Kakak Kihon. Sungguh berani. Bekerja sama dengan Chongxin. Tidak masalah. Saya sudah lama tidak menyukai keluarga Su. Hari ini mari kita bekerja sama dengan Chongxin. Dan menandatangani kontrak. Ya. Kau membiarkan semua orang melihat harapan untuk membalaskan dendam Ki Hong. Semua orang tidak lagi takut pada keluarga Su. Dan berani bekerja sama dengan kita. Itu bagus. Dengan cara ini, kita bisa mengajukan penawaran untuk proyek Tianlong. Namun keluarga Su pasti akan bersaing dengan kita. Materi sebelumnya semuanya ditinggalkan pada keluarga Su. Aku akan mencari tahu ini. Kalian semua mulai rapatnya dulu. Paman gak aku merepotkanmu. Tuan Kota Jian, saya Ki Kunlun. Halo Komandan Naga. Dewa Perang Pojul menghubungi saya. Baik. Materi proyek dari sebelum proyek Tianlong. Apakah Anda masih punya cadangannya? Ya, saya akan. Saya akan segera membawanya kepada Anda. Kunlun, benar-benar kau. Aku akan mengirimkan alamatnya padamu. Datanglah. Yu Xiaorong, Kau menghilang begitu lama kawan. Aku pikir aku salah mengira kau orang lain. mengapa kau di sini? Li Xiaojing akan menikah. Dia mengundang teman-teman sekelas untuk makan hari ini. Li Xiaojing, Ya, begitu banyak orang mengejarmu. Wajar jika kau tidak ingat. apa yang kau bicarakan? Saya baru saja khawatir tidak bisa menghubungi Anda. Siapa sangka kita akan bertemu hari ini. Anda tidak bisa melarikan diri hari ini. Ayo. Ayo, itu ada di kamar satu. Belok kiri. Yu Xiaorong teman sekelas. Benar sekali. Lihat siapa yang saya temui. Kunlun. Ini adalah protagonis hari ini, Li Xiaojing. Ini adalah teman sekolah lama, dan juga tunangan saya Xiaoyan. Selamat untuk kalian berdua. Terima kasih. Jangan hanya menawarkan ucapan selamat secara lisan. Karena Anda datang terlambat. Minum semuanya. Aku tidak minum alkohol. Tuan Xiao bersulan, dan Anda tidak mau meminumnya. Tunjukkan rasa hormat. Kunlun benar-benar tidak bisa minum alkohol. Saya baru saja melihat dia minum cefalosporin. Lihat itu, orang yang dulu Anda kejar. Zhao yang bos kecil. Sekarang membutuhkan seorang wanita untuk membelanya. Xiaoyan, kita semua adalah teman sekelas. Jangan berbicara terlalu kasar. Li Xiaojing teman sekelas. Xiaoyan hanya bercanda. Kunlun jangan dimasukkan ke hati. Setelah bertahun-tahun ini, Anda belum menghubungi teman sekelas Anda. Pekerjaan Anda pasti sangat sibuk. Bertugas di militer. Chen Yuan teman sekelas. Kita semua teman sekelas. Namun beberapa orang masih bukan siapa-siapa. Tuan Xiao sudah menjadi bos besar. Bertugas di militer. Mesti balik sebab tak dapat kerjakan. Jika begitu datanglah ke perusahaan saya. Saya akan menjadikan Anda kapten keamanan. Kunlun, karena Anda sudah datang ke Feng Cheng, mengapa Anda tidak mengikuti Xiaoyan? Setidaknya Anda bisa bertahan dan menghidupi diri sendiri. Terima kasih, tapi tidak perlu. Sungguh tidak tahu berterima kasih. Namun, dia bahkan tidak melihat betapa menyedihkan keadaannya. Dia tidak punya kemampuan namun mencoba menjaga muka. Dengan karakternya, Wang Mi teman sekelas. bahkan menjadi satpam pun terlalu memujinya. Untungnya Xiao Jing memiliki selera yang bagus, menemukan pria hebat seperti Tuan Xiao. Jika dia menikahi pecundang, dia pasti sudah mengemis makanan sekarang. Kunlun, mungkin kita harus pergi saja. Tunggu, orang hantar dokumen terus aku pergi. Lihat dia mulai bersikap sombong sekarang. Saya ingin lihat siapa yang datang untuk mengantarkan dokumen kepada Anda. Mungkin hanya figuran yang Anda bayar untuk datang. Nanti saya akan bertanya tentang biaya penampilan.
Jiang Haiyang Tuan Kota Fengcheng. Tuan Kota Jiang, Tuan Kota Jiang. Ya Tuhan, itu Tuan Kota Jing. Mengapa dia datang ke sini? Tuan Xiao benar-benar berhasil mengundang Tuan Kota Jiang. Tuan Kota Jiang, Anda sudah tiba. Siapa Anda, Nyahla? Tuan Kota Jing sebenarnya tidak mengenal Xiaoyan. Kalau begitu mungkinkah Tuan Kota Jing salah datang ke tempat? Tuan Ki, dokumen yang Anda minta. Terima kasih atas kerepotanmu. Apakah Anda punya instruksi lain, Tuan? Tidak, tunggu. Dia ingin bertanya padamu, biaya penampilan karena menjadi figuran saya, berapa harganya? Saya minta maaf. Itu karena lidah saya tajam, saya minta maaf. Tidak apa saya permisi sekarang bawahan Anda. Saya tidak menyangka Anda bisa sesukses ini sekarang. Bahkan Tuan Kota datang untuk mengantarkan dokumen kepada Anda. Tidak juga hanya cukup untuk hidup. Karena Anda kembali ke Fengcheng. Mari kita lebih sering berkumpul saat ada waktu. Apakah karena kali ini kau tidak berhasil membunuhku? Langsung ke kamar 1. Lalu belok kiri. Benar. Kita akan berkumpul lain kali jika ada waktu luang. Halo Yunsi. Aku sudah punya proposalnya. Beritahu Paman Ji untuk menyiapkan proposal penawaran. Guru langkah ini sungguh brilian. Tidak hanya Bai Suan dikurung. Pengawal Kekaisaran Qi Kunlun juga dibatasi. Dia sekarang sendirian dan tidak punya pembantu lagi. Seseorang di balik kalian mengatur skema. Liu Songyun mentor kekaisaran. Aku hanya mengikuti arus. Bagaimanapun juga dia masih muda. Dan punya terlalu banyak musuh. Jika dia tidak menundukkan kepalanya, ini adalah kesempatan sempurna untuk memangkas kekuatannya. Yang disebut komandan tertinggi pasukan naga hitam hanya akan menjadi boneka belaka. Fraksi muda tempat dia berasal mungkin tidak akan pernah pulih. Qi Kunlun. Aku menantikan ini. Aku ingin melihat bagaimana kamu membalikkan keadaan. Bawahan Anda telah gagal dalam tugasnya. Saya gagal melindungi tempat peristirahatan Tuan Qihon. Kakak, aku akan membalaskan dendammu. Aku tahu kamu tidak bisa menyebabkan masalah besar. Tapi kamu berharap mereka bisa menggulingkanku. Kalau begitu perhatikan baik-baik. Bagaimana mereka semua mati. Xiao Kehai dari keluarga Xiao Jiangdo. Siapa yang memerintahkan makam itu digali? Itu adalah saya. Kau pikir kau siapa? Jadi kenapa kalau aku menggali makam kakakmu? Mencari mati. Kau Qi Kunlun. Kau membunuh keponakanku Xiaolun. Dan kau berani membunuh wakil wali kota di depan umum. Tembak mati dia. Dewa Perang Pojun dari pasukan naga hitam ada di sini. Siapa yang berani menyentuh Komandan Naga? Komandan Naga. Komandan Naga. Meskipun begitu Anda tidak bisa mengganggu proyek Tianlong. Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh makam kakakku? Komandan Naga, mohon, lepaskan Jenderal Xiao Kehai. Kang Tiana, pejabat pusat senior. Kalau tidak, meskipun Anda adalah pemimpin tertinggi pasukan naga hitam, Anda tidak akan mampu menanggung konsekuensinya. Orang-orang Limi, kalian berani menodongkan senjata ke Komandan Naga. Kurasa aku pernah melihatmu sebelumnya. Saya adalah murid senior Liu Zongyon. Saya memegang posisi di otoritas pusat. Kami pasti pernah bertemu. Komandan Naga harap tenang. Tenang, kalau bukan karena para prajurit yang melindunginya mati-matian. Abu kakakku sudah lama akan terpapar di alam liar. Komandan Naga. Proyek Tianlong adalah proyek penting bagi Hugo. Kepentingan pribadi harus mengalah padanya. Selain itu, kami membangun toilet umum di situs pemakaman. Itu karena pertimbangan desain Feng Shui. Kau mencari mati. Pojun, jangan ikut campur. Sepertinya Komandan Naga masih cukup tenang.
Aku hanya tidak ingin melibatkan orang lain. Saya tidak menyangka Anda adalah Komandan Naga. Bahkan jika Anda adalah Komandan Naga, Anda tidak bisa menghentikan proyek Tianlong. Anda tidak bisa menghentikan kami menggali makam kakak Anda. Tunggu sampai kamu mati. Perhatikan baik-baik. Jangan ada yang bergerak. Sungguh orang yang nekat. Dia bahkan berani membunuh Xiao Kehai. Tidak ada faksi yang berani membela Anda sekarang. Kunlun, hentikan sekarang. Jika kamu terus membunuh, benar-benar tidak akan ada ruang untuk bermanuver lagi. Semua orang yang menyebabkan kakakku tidak menemukan kedamaian setelah kematian harus mati. Apakah Komandan Naga benar-benar mengabaikan situasi keseluruhan? Semua demi tempat pemakaman yang menyedihkan. Terus-menerus mengganggu proyek Tianlong. Dia tidak boleh mati. Dia pantas mati. Saya adalah eksekutif yang ditunjuk oleh Kongres. Anda masih ingin membunuh saya. Jika kamu membunuhnya, maka benar-benar tidak akan ada ruang untuk bermanuver lagi. Kalau begitu jangan ada ruang untuk bermanuver. Baiklah, saya juga ingin melihat. Apakah Anda benar-benar tak terkalahkan? Kakakku mengadopsiku. Memberiku makanan dan pakaian. MKNY kolahkanku. Dan mengajariku bagaimana menjadi seseorang. Sekarang dia sudah meninggal. Dia tidak bisa menemukan kedamaian. Kau merebut wewenangku. Menekan pengaruhku. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi kau menodai jenazah kakakku. Masih suruh aku pikir situasi semua ke. Aku ingin kalian semua mati. Liming adalah tempat di mana berbagai fraksi membina bakat, melakukan pembantaian secara terbuka seperti ini. Dan berapa banyak kekuatan yang akan kamu singgung kali ini? Tua, Anda salah perhitungan. Dia benar-benar berani membunuh orang. The film was translated and narrated by M Media. Keikonlun, Anda tidak benar-benar berpikir bahwa saya hanya menggunakan otak saya, bukan? Dewa Perang Pasukan Naga Hitam tidak ada istimewanya. Apakah kau punya kata-kata terakhir? Karena Anda tidak memiliki keraguan dan tidak takut dibebani oleh tuduhan. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Komandan tertinggi pasukan Naga Hitam, Dewa Perang Bintang 5 Keikonlun. Saya Wang Feng, Inspektur Naga Emas. Segera hentikan kekejaman Anda. Kedua setelah pemimpin tertinggi, pemimpin nomor 2 Wang Feng. Apa kau masih berani menembak? Keikonlun, segera letakkan senjatamu. Komandan Naga, tembak. Bunuh aku. Bagus sekali. Keikonlun, tunggu saja untuk dimintai pertanggungjawaban atas kekejaman hari ini. Ingat Sudiaren. Tinggal 5 hari lagi sampai peringatan kematian kakakku. Pada saat itu, di depan makamnya, bersujud dan mengakui dosa-dosamu. Kamu membunuh terlalu banyak orang kali ini. Jika seseorang bahkan tidak bisa melindungi keluarganya sendiri, bagaimana ia bisa melindungi orang lain? Mempertimbangkan situasi keseluruhan adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh tokoh kecil, kakak. Sekarang tidak ada yang akan datang mengganggumu. Beristirahatlah dengan tenang. Dalam beberapa hari, keluarga Su akan datang untuk meminta maaf kepadamu. Komandan Naga, silakan ikut kami ke Yanjing. Kunlun, jika kamu mati karena hal ini, aku akan menggunakan sisa hidupku untuk membuat mereka menemanimu dalam kematian. Pojun.
Cari seseorang untuk memperbaiki monumen kakak. Dan lindungi keluargaku dengan baik. Ya. Komandan Naga memegang kekuasaan besar. Bersabar sejenak menawarkan 10.000 jenis metode untuk balas dendam. Mengapa reaksi yang begitu ekstrem? Berulang kali menindas orang yang dicintai yang sudah meninggal. Komandan Naga benar untuk bertindak. Tapi kali ini, saya khawatir akan sangat sulit untuk melindungi Komandan Naga. Ki Kunlun, kali ini aku khawatir dia akan terbalik. Orang-orang di balik layar tidak pernah menyangka Komandan Naga akan melakukan ini. Ki Kunlun, kali ini orang-orang di balik layar mungkin tidak mengantisipasi bahwa kamu akan bertindak sejauh ini. Aku ingin melihat siapa yang masih bisa menyelamatkannya. Tuan, kami tidak melakukan apa-apa, Ki Kunlun, menyebabkan kekacauan sebesar ini. Bahkan jika saya adalah komandan tertinggi, apa yang bisa saya lakukan? Semua orang sudah tiba. Silakan. Mengenai pemecatan Ki Kunlun. Dari posisi Komandan Tentara Naga Hitam, rapat sekarang diselenggarakan. Saya mengusulkan mosi tersebut. Kalau begitu biarkan saya bicara dulu. Ki Kunlun, Anda dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap Shi Heng, Wakil Kepala Kota Fancheng, Jenderal Xiao Kehai, Eksekutif Pusat Kang Tian, dan 14 anggota Liming. Anda mengganggu proyek Tianlong. Apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Tidak. Baik. Kalau begitu saya mengusulkan, segera pecat Ki Kunlun dari posisi Komandan Tertinggi Tentara Naga Hitam. Ki Kunlun, apakah Anda punya hal lain untuk membela diri? Tidak. Tapi ada sesuatu yang ingin kukatakan. Silakan bicara. Tidak peduli siapa itu. Selagi di orang berani guna keluarga aku modal tawar. Aku bersumpah. Sainya Internasional baru saja menyatakan bahwa semua jenis proyek pengembangan teknologi tinggi dengan negara kita harus diawasi oleh Komandan Naga. Jika tidak kerjasama akan dihentikan. Jika demikian, saya khawatir dampaknya pada kita akan sangat besar. Ki Kunlun, berdasarkan poin ini saja, apakah Anda pikir Anda bisa membalikan keadaan? Mari kita lanjutkan. Anda, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Dia harus ditindak tegas. Ki Kunlun mengganggu proyek Tianlong. Dia sebenarnya, karena pemilihan lokasi proyek, masalah sepele seperti itu, melampiaskan amarahnya pada pejabat penting kita, Wakil Kepala Kota Eksekutif Pusat, membunuh mereka begitu saja. Ini benar-benar melanggar hukum. Apakah pengembangan proyek benar-benar harus memilih tempat pemakaman kakakku? Baiklah, ketika aku kembali aku akan mengambil milik keluargamu, makam leluhur, dan menggali semuanya. Aku akan mengubah gundukan makam ayahmu menjadi toilet. Jangan berani-berani kau keberatan. Saya tidak setuju dengan pemecatan Komandan Naga dari jabatannya. Lingkungan internasional saat ini sensitif. Kisai gelisah. Pulau Utara terus-menerus melakukan gerakan kecil. Juga sulit untuk menaikkan kerusuhan yang masih berlangsung hingga hari ini. Jika bukan karena wibawa Komandan Naga, orang-orang itu mungkin sudah melintasi perbatasan dengan senjata. Apa yang kamu katakan itu salah. Kedengarannya seolah-olah hanya Ki Kunlun tahu cara berperang. Jika semua orang bertindak seperti dia, bukankah hukum kita akan dilemparkan ke dalam kekacauan? Aturan adalah aturan. Jika Ki Kunlun tidak dihukum berat, bagaimana kita bisa mendapatkan rasa hormat di masa depan? Jika Pulau Utara menyerang lagi, bisakah Anda menjamin kemenangan jika Anda mengirim pasukan? Kami melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Jenderal yang Film was benar. translated and Kita narrated tidak by bisa M karena Media. jasa-jasa Ki Kunlun mengabaikan kesalahannya. Ki Kunlun, apakah Anda hanya akan mengakui kekalahan seperti anak itu? Saya mengumumkan pemecatan resmi Ki Kunlun dari jabatan Komandan Tertinggi Tentara Naga Hitam. Besok kita akan membahas bagaimana menangani kasus pembunuhan dan kriminal Ki Kunlun. Rapat ditunda. Saya mengerti. Jika sesuatu terjadi pada Komandan Naga, saya akan membawa Anda pergi dari Fancheng dan melindungi Anda. Anda harus tidur. Saya akan berjaga malam ini. Tunggu sampai besok berlalu. Dan semuanya diselesaikan. Kemudian kami akan bergerak melawan keluarganya. Ki Kunlun, bagimu untuk bangkit kembali. Itu akan terjadi 30 tahun dari sekarang. Sayang sekali. Kamu tidak akan punya kesempatan untuk bermain melawanku lagi.
Semua orang sudah di sini. Mari kita mulai kalau begitu. Ki Kunlun menyalahgunakan kekuasaannya dan harus dihukum berat tanpa penundaan. Ki Kunlun berkolusi dengan kekuatan eksternal, mengancam keamanan Hugo. Komandan naga dipecat dari jabatannya. Lebih banyak orang menendangnya saat dia jatuh. Ki Kunlun membunuh beberapa pejabat penting. Dia harus membayar dengan nyawanya. Ki Kunlun, apakah ada yang ingin kau katakan? Aku membunuh beberapa penjahat. Apakah aku butuh alasan? Aku ingin mendengarnya. Kan dia eksekutif pusat kita. Kejahatan apa yang dia lakukan? Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Membahayakan keamanan Hugo. Shi Heng, wakil penguasa kota Fengcheng, ditahan karena terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan. Tetapi diam-diam dibebaskan dengan jaminan oleh Kang Tianhe. Biarkan Marsekal Lei masuk. Bagaimana dengan Jenderal Xiao Kai? Bukankah itu karena kamu membunuh karena dendam dan kebencian pribadi? Xiao Kai diam-diam berkolusi dengan Cisai. Dia pantas mati. Vita, Komandan Naga, bagaimana situasinya? Aku sudah diberhentikan, dan aku tidak punya wewenang untuk tahu. Bagaimana aku bisa tahu? Tuan, kami baru saja menerima intelijen dari zona perang. Haruskah kita memproyeksikannya ke layar besar? Ada banyak jenderal veteran yang hadir. Semua orang bisa memberikan saran. Pasukan musuh dari kedua negara telah menjadi gila sepenuhnya. Semuanya. Mari kita bahas masalahku dulu. Situasinya mendesak saat ini. Masalah Komandan Naga bisa menunggu. Mereka yang hadir, semuanya adalah jenderal yang tangguh dalam pertempuran. Siapa yang bersedia mengajukan diri untuk menjabat sebagai panglima tertinggi kali ini? Sudah terlambat untuk merencanakan sekarang. Langsung pergi bertempur dengan pasukan. Bukankah itu bunuh diri? Intelijen zona perang Pulau Utara. Unit Shogu milik Suguo. Secara bertahap bergerak menuju perbatasan kita. Benar saja Suguo juga ingin memperkeruh suasana. Kita harus menghancurkan tindakan musuh. Sejak dini, jika tidak perbatasan kita akan diserbu. Ki Kunlun, apa pendapatmu? Aku sudah diberhentikan. Aku tidak memegang jabatan itu. Jangan ikut campur dalam urusan negara. Jadi aku tidak akan berbicara sembarangan. Situasinya rumit sekarang. Saya pikir sama sekali tidak. kita harus mengikuti aturan. Kita sama sekali tidak bisa karena pasukan musuh membiarkan Ki Kunlun lolos. Kalau tidak, lain kali dia akan melakukan pembantaian lagi. Jenderal Yang, apakah Anda bersedia menerima kampanye militer ini? Aku tidak punya kemampuan untuk membalikan perang ini. Xiao Kai berkolusi dengan Cisai, melakukan pengkhianatan. Komandan Naga berhak mengeksekusinya. Kang Tianhe dan Shi Heng sembrono abaikan nyawa, langgar undang disiplin, dengan sengaja menghancurkan kuburan. Saya mengusulkan mengembalikan pasukan naga hitam milik Ki Kunlun, jabatan panglima tertinggi. Tunggu. Aku belum setuju untuk mengambil jabatan itu. Komandan Naga, pasukan musuh sedang menyerang. Karena Anda adalah seorang prajurit, maka kau kena pikul tanggung jawab ini. Aku akan bertanggung jawab, tapi aku belum setuju untuk mengambil jabatan itu. Apalagi yang kamu inginkan? Apakah kamu masih ingin aku meminta maaf padamu? Anda yang bermarga Ki harus memiliki batasan dalam cara Anda bertindak. Aku masih punya satu proposal yang perlu disahkan. Isi spesifiknya sudah aku percayakan kepada Lei Min. Kalian semua diskusikan itu. Komandan Naga, semua usulan telah disetujui. Dimengerti. Segera pergi ke garnisun pengawal kekaisaran sekarang. Ambil prajurit yang sudah aku atur, dan segera ke Xianan. Aku sudah mengatur penempatan di Cisai. Semuanya harus berjalan sesuai rencana yang aku rumuskan sebelumnya. Ya. Aku hanya akan bertanya sekali padamu. Kematian kakakku, apakah ada hubungannya denganmu?